Nah, Mas Simon, hari ini kita akan mengobrol kurang lebih 30 menit ya. Jadi Mas Mm-mm. Simon selama setengah jam maksimal untuk bicara soal pengalaman Mas Simon, apa yang dirasakan Mas Simon, lalu setengah jam berikutnya harapannya adalah ada diskusi tanya jawab. Saya menyarankan untuk sebuah diskusi dilayangkannya lewat chat. Artinya apa nanti biar saya sebagai moderator memandu memilihkan nama-nama untuk nanti Mas Simon coba jawab ya. Ya, Untuk itu, selamat datang di pre-event Menimba Inspirasi dari Kitab Suci untuk membuat cita rohani. Waktu tempat, silakan Mas Simon. terima kasih. Saya coba share screen Mas Nuki ya. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat materi yang saya bagikan? Sudah Mas Simon. Sudah ya. Oh, oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke materi, sebenarnya ketika diminta tolong panitia untuk berbagi bagaimana menulis cerita anak dan remaja berbasis kitab suci, itu ketika melihat rundown-nya, saya itu agak sedikit pusing karena waktu yang disediakan panitia di hari Sabtu itu cuma 1 jam. Sementara saya merasa ada 2 materi besar yang bisa saya sharingkan, yaitu materi pertama adalah bagaimana menimba kitab suci itu sebagai inspirasi untuk menulis cerita. Dan materi kedua, hal lain adalah soal menulis cerita begitu ya. Nah, saya merasa kalau semua kedua materi besar itu ditumpuk di hari Sabtu 1 jam gitu, sesi pertama di hari Sabtu, kayaknya tidak akan efektif. Maka saya meminta Mas Nugi untuk mengerange event ini sehingga setidak-tidaknya saya bisa berbagi soal bagaimana menggali kitab suci sebagai inspirasi untuk menulis cerita karena ini dari pengalaman saya gitu ya. Saya menulis cerita anak itu konteksnya ketika dulu tahun 2007 sampai 2009 kawan yang bekerja di majalah hidup itu memegang apa satu rubrik khusus anak gitu. Nah, saya diminta beberapa kali cukup rutin gitu untuk mengisi cerpen-cerpen anak begitu. Nah, ini apa yang saya pernah lakukan saja ketika menulis cerita anak. Sebenarnya ini saya lewati saja ya karena saya rasa bisa ditulis dibaca sendiri di materi yang dibagikan. Nah, apa yang ingin saya bagikan itu adalah sebenarnya pengalaman saya ketika menjalani 2 tahun ke di novisiat Girisonta itu. Saya pernah menjalani hidup sebagai calon pastor gitu ya dari Girisonta terus sampai ke filsafat dan saya rasa apa bekal kerohanian hidup doa atau belajar hidup doa di sini untuk menulis cerita. Sebenarnya ini adalah langkah-langkah doa menggunakan kitab suci menurut spiritualitas Ignatius gitu. Langkah pertama, saya langsung masuk saja, kita perlu memilih bacaan kitab suci yang akan dijadikan inspirasi. Nah, biasanya kami dulu itu para frater novis di Grisonta itu menyiapkan doa malam hari sebelum paginya didoakan gitu. Jadi kami biasanya doa pagi itu jam 5 pagi, tapi malamnya sekitar jam 9, jam 10 itu kami menyiapkan dulu materi doanya. Nah, teman-teman juga mungkin bisa mengcopy itu. Ini ada beberapa website yang saya rasa bisa digunakan untuk memilih bacaannya. Biasanya kami menggunakan bacaan harian sih untuk untuk inspirasi. Tapi untuk untuk cerita ini mungkin bisa berawal dari keresahan Bapak Ibu guru
terus bisa ngambil satu dua kata dan itu dimasukkan ke konkordansi Alkitab itu. Itu bisa cari di Google konkordansi Alkitab gitu. Nanti kata yang ingin diangkat sebagai ide cerita bisa dimasukkan. Ketika memasukkan itu nanti akan keluar ayatnya dari bacaan mana gitu. Untuk awal saya sarankan bacaan-bacaan yang isinya kisah ya. Kisah. Jadi ada tempatnya, ada tokohnya, ada apa ceritanya begitu, bukan bacaan yang isinya apa hukum-hukum gitu ya. Atau mungkin Mazmur gitu. Itu nanti saja. Tapi untuk awal lebih baik saya rasa gunakan bacaan yang isinya kisah. Tentu saja Injil di sini, Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu akan sangat membantu. Kenapa? Karena di sana ada tokohnya Yesus. Kita kan mengikuti Yesus ya. Kita bisa meneladani Yesus dengan bacaan-bacaan yang isinya kisah tentang Yesus. Itu soal memilih bacaan. Nomor dua, ketika teman-teman setelah mempersiapkan diri, oh ya, persiapan itu bisa dilihat di lembar kerja pertama atau di modul. Itu sudah dibagikan Mas Nugi ya? Sudah atau Di bisa juga mod, dilihat di chat. ya di chat Chat, itu bisa chat. dilihat untuk apa namanya persiapan gitu. Bisa dilihat sambil dilihat di situ. Terus langkah kedua ketika mulai memasuki melakukan doa sehari itu dua kali. Yang pertama 1 jam di pagi hari, terus yang kedua itu setengah jam di sore hari. Gitu. Doa ini kalau mau mengikuti tradisi itu ya spiritualitas Ignatian gitu, biasanya kami bisa dibuat 1 jam dulu untuk latihan gitu ya. Ketika doa itu pertama-tama yang dilakukan itu duduk, bisa bersila, bisa bersimpu. Kalau tidak kuat atau punya masalah dengan lutut, bisa di kursi gitu. Yang penting punggung tegak, badan rileks. Kita menenangkan diri. Kalau Bapak Ibu teman-teman itu terbiasa menggunakan musik yang ambience-nya tenang, musik-musik instrumental, flute atau musik gemericik air, dan itu dirasa membantu dalam proses doa, silakan dipakai. Nah, setelah kita merasa tenang, coba merasakan detak jantung dan aliran nafas gitu ya. Jantung itu disadari, kita menyadari nafas ketika menghirup udara, terus mengeluarkannya. Setelah itu bisa beralih ke suara-suara begitu. Suara yang muncul dari suara yang paling dekat, misalkan suara detak jantung, suara embusan nafas, itu kita sadari, kemudian suara di lingkungan kita, musik ambience gitu. Atau kalau apa di rumahnya itu ada dekat jalan raya, biasanya suara mobil semakin jauh seperti itu. Itu akan membantu kita menenangkan diri, dan dalam penyadaran itu kita mencoba menyediakan diri secara sungguh-sungguh untuk datang berhadapan sendiri dengan Tuhan begitu ya. Nah, ketika itu sudah bisa terlewati, silakan mengucap doa pembukaan gitu. Dengan Allah sendiri, Tuhan sendiri yang ingin berbicara kepada kita melalui teks yang kita nanti baca seperti itu. Langkah keempat, setelah merasa siap, ya buatlah tanda salib gitu. Dalam doa tadi juga bisa ya. Terus ucapkan rahmat. Nah, di dalam modul yang sudah saya bagikan gitu, kita perlu secara spesifik gitu ya, memohon rahmat apa yang ingin Tuhan sendiri berikan gitu, atau rahmat yang kita dambakan, atau rahmat yang kita mohon. Misalkan
Saya mohon rahmat supaya dalam doa ini saya bisa mendapat inspirasi untuk menulis cerita anak atau cerita remaja seperti itu. Langkah setelah itu kita ucapkan, kita masuk ke ayat-ayat yang kita persiapkan untuk dibaca. Kita baca pelan-pelan, kita resapkan dalam hati. Kalau boleh dan bisa itu se seritme dengan apa nafas kita gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu. Kita nikmati bacaan yang tersedia ada dalam teks. Terus eh, ini di sini ketika sambil membaca teks itu kita mencoba hadir gitu. Di teks itu ada apa saja gitu. Itu sebuah cerita itu kan terdiri dari ya hari, sore hari, malam hari gitu. Terus ada juga tempat gitu. Tempatnya terjadi di mana? Apakah di sinagoga, di puncak bukit, di pantai, dalam perahu dan seterusnya gitu. Terus ada tokoh-tokohnya, kita lihat situasinya, tokoh-tokohnya seperti apa, apakah anginnya sepoi-sepoi, apakah mataharinya panas, kita mencoba hadir dengan imajinasi gitu ya. Ini akan apa membuat kita itu hadir tidak hanya dalam kondisi yang sadar, tetapi juga aktif gitu ya, aktif menggunakan imajinasi yang kita miliki. Nah, setelah membaca sambil menggunakan imajinasi itu, kita masuk pada kesadaran bahwa kita ada di dalam teks itu. Jadi kalau kalau bayangannya mungkin seperti kita masuk dalam film gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga terbiasa dengan dunia game saat ini, di sana kan ada kayak virtual reality gitu ya, pakai kacamata Google itu yang kita bisa seolah-olah masuk ke dalam tempat dan saat gitu di mana game itu berlangsung. Nah, itu juga situasi seperti itu kita hadirkan, kita sadari sehingga kita eh, benar-benar seolah masuk gitu ya, benar-benar masuk dalam kondisi seperti apa yang ada di dalam kitab suci. Nah, setelah itu, setelah merasa cukup masuk dalam cerita, kita bisa mengulang lagi membaca ayat kitab suci gitu, pelan-pelan, eh, lalu memfokuskan diri pada tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci, terutama ya karena tokoh utama kita adalah Yesus gitu ya. Kita bisa memberi perhatian pada Yesus itu apa yang dia dia apa bicarakan, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia lakukan gitu. Kita coba mengamati seperti itu. Juga interaksi antara tokoh-tokoh dalam cerita itu, bagaimana Yesus katakanlah menyapa orang yang sakit gitu, apa yang dia katakan, mimik mukanya seperti apa, hal-hal hal-hal gitu kita amati. Lalu apa yang orang sakit itu katakan kepada Yesus ketika dia menyapanya gitu. Bagaimana aura atau mimik muka orang itu kita bayangkan di dalam doa gitu ya. Itu. Terus setelah itu, setelah mencermati beberapa fokus gitu ya dalam doa, kita mencoba mengamat-ngamati perasaan, perasaan kita, perasaan apa yang muncul ketika katakanlah eh, Yesus menyembuhkan orang kusta gitu, orang sakit kusta. Perasaan apa yang muncul gitu? Apakah kita merasa deg-degan seolah-olah kita sendiri itu menjadi orang kusta yang disembuhkan gitu, atau malah merasa gembira karena Yesus datang untuk apa menyembuhkan penyakit orang kusta itu gitu.
Bahkan kita yang sebagai penonton pun gitu, kita merasa gembira ketika ada orang kusta yang di- disembuhkan gitu. Nah, rasa itu coba diamat-amati gitu ya, dirasa-rasakan lagi gitu. Perasaan dominan apa yang muncul di situ gitu. Perasaan itu kan ada banyak ya. Nah, ini coba disadari dan nanti di dalam proses refleksi coba didefinisikan menjadi kata-kata itu. Apakah perasaan ringan, apakah perasaan berat atau perasaan sedih gitu. Nanti dari proses itu bisa bisa muncul rasa-rasa perasaan itu dan itu yang harus kita amati. Terus eh, langkah langkah ke-10 setelah sampai pada pengulangan perasaan, ini sudah masuk akhir-akhir proses doa ya. Itu kita perlu membuat percakapan ya, seolah-olah kita bercakap dengan Yesus sendiri. Setelah Yesus melakukan ini itu gitu, kita membayangkan Yesus datang kepada kita dan ketika Yesus datang, kita mencoba membuat percakapan gitu. Misalkan Yesus tadi selama Yesus menyembuhkan orang kusta gitu, saya kok merasa gembira ya, senang ya, karena saya melihat ada orang yang disembuhkan yang tadinya apa sakit kusta, apa bagian tubuhnya itu rusak gitu, tapi bisa pulih lagi gitu. Atau juga saya kok merasa jijik ya dengan kusta itu, ada apa ya Yesus? Ini yang saya rasakan. Nah, percakapan-percakapan seperti itu bisa kita munculkan ketika dalam doa. Dan ketika teman-teman sudah merasa puas ya bercakap-cakap dengan Yesus gitu, teman-teman bisa menutup doa atau latihan doa dasar ini dengan berdoa Bapa kami dan kemuliaan gitu. Nah, setelah eh, proses berdoa itu, teman-teman bisa sejenak meluangkan waktu selama 10-15 menit itu untuk mencecap-cecap lagi. Mencecap-cecap lagi apa yang didapat, inspirasi apa yang didapat ketika melakukan doa, juga rasa perasaan dominan apa yang muncul begitu. Terus setelahnya bisa membuat catatan atau refleksi begitu. Eh, saya rasanya menyelipkan itu di akhir presentasi ini ya. Bentar, saya cek. Ya. Setelahnya saya ingin mencoba masuk gitu ke apa yang sudah saya buat. Saya kan kalau teman-teman di WhatsApp grup itu mencermati, saya menyertakan cerpen yang pernah saya buat untuk majalah hidup itu, siapa takut akan gelap gitu. Nah, ini contoh apa? Contoh ketika proses melakukan doa, menggali inspirasi dari kitab suci, lalu diterapkan ke cerpen itu gitu. Saya memilih dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai 33 soal hal kekhawatiran gitu. Terus saya memohon rahmat itu, rahmatnya cukup spesifik ya. Mohon rahmat dan keterbukaan hati dan budi agar bisa menerjemahkan pesan Injil ke dalam karya berupa cerita pendek untuk anak dan remaja. Itu. Terus komposisiologi ini eh, bagian doa yang eh, membuat apa, membayangkan tempat. Komposisiologi itu adalah membayangkan tempat atau menyusun tempat gitu ya. Jadi kalau doa menggunakan kisah, eh, kita sebelumnya sudah mengira-ira
kalau apa di teks Matius 6:25-33 itu sebenarnya kan bagian dari penggalan khotbah di bukit ya. Ya di situ saya tulis komposisiologinya ada bukit tempat Yesus melaksanakan khotbah di bukit gitu ya, dekat Danau Galilea. Di situ berkumpul murid Yesus dan pengikutnya sekitar 100 atau 200 orang gitu. Itu yang saya persiapkan. Sekitar pukul 8 pagi setelah orang-orang selesai sarapan. Keadaan langit cerah, angin berembus sejuk gitu ya. Soal komposisiologi itu bisa dibaca sendiri ya, yang catatan merah itu teman-teman. Terus setelah itu ini contoh proses latihan doa. Ini yang kami buat itu. Jadi kami itu dulu punya buku doa yang isinya 1, 2, 3, 4 kolom gitu ya. Langkah nomor itu saya tulis supaya apa bisa jadi panduan teman-teman saja ya. Sebenarnya langkah nomor itu tidak ada di buku apa doa kami. Nah, ketika masuk doa, waktu 5 menit untuk penyadaran tubuh, itu langkah-langkah nomor 2 dan nomor 3 di apa dari 11 langkah itu. Di situ ada perasaan rileks, terus rasa gatal, digigit nyamuk, itu coba disadari karena itu pasti juga nanti bakal dialami oleh teman-teman yang sedang berlatih gitu ya, mencoba melatih doa gitu atau menggali inspirasi dari kitab suci dengan cara apa latihan rohani seperti ini. Terus setelah 5 menit, coba 3 menit mohon doa, mohon rahmat dan doa singkat. Itu semakin apa? Semakin masuk ke dalam doa, mungkin di situ kita merasakan perasaan penuh syukur gitu ya di situ. Lalu masuk ke langkah 5 itu apa durasinya 17 menit seperti itu ya kira-kira ya. Kita membaca teks kitab suci tentang kekhawatiran, terus eh, di situ muncul wawasan atau insight, gagasan gitu ya. Ketika membaca teks, saya bertanya, kekhawatiran apa yang sering saya hadapi dalam hidup gitu. Terus semakin masuk ke bacaan, membayangkan komposisiologi, itu muncul lagi gagasan. Kalau dibuat skala gitu, eh, kekhawatiranku dalam hidup itu ada apa skala berapa gitu. Nah itu nggak usah langsung dijawab dulu, tapi coba pertanyaan-pertanyaan itu coba diingat aja nanti ketika apa eh, proses refleksi atau proses doa ini dicatat gitu. Terus kita juga di situ mungkin ketika membayangkan komposisi logi di bukit gitu ya, itu ada perasaan rileks karena ya saya lebih senang ada di apa bukit daripada di pantai gitu ya. Ada rileks, terus merasakan seolah-olah ada ambusan angin sepoi-sepoi seperti itu. Kemudian 10 menit kemudian masuk ke langkah 7, semakin masuk ke dalam bacaan, menarik pemahaman apa yang ingin dikomunikasikan Allah gitu. Ternyata di situ ada insight. Selama ini rupanya aku dikuasai oleh kekhawatiran dalam hidup macam-macam dan aku kurang melibatkan Tuhan gitu. Nah, eh, ketika ada dalam proses ini ada perasaan malu, ada perasaan sedih, ada perasaan sedikit kecewa begitu ya. Coba perasaan-perasaan itu disadari. Lalu ketika masuk ke langkah 8, mengulangi membaca teks, mencoba menghidupkan lagi apa yang ada di dalam bacaan, fokus ke kata-kata Yesus, reaksi-reaksi orang di sekitar Yesus, terus apa reaksiku gitu. Ada 2 insight yang muncul gitu. Kayaknya karena merasa kurang melibatkan Tuhan dalam jauh lagi dalam hidupku. Terus juga teringat pengalaman ketika berumur 5 tahun kurang lebih itu terbangun dalam kondisi
mati lampu gitu ya. Mati lampu kok itu menakutkan, saya nggak tahu ada di mana, terus nangis gitu, dan ibu datang gitu meluk saya gitu ketika berumur 5 tahun. Terus di situ ada lanturan misalkan, karena waktu itu habis sarapan gitu di komposisiologi dalam doa kitab suci, kok saya melihat dalam gambaran saya ada kerumunan yang mendengarkan Yesus sambil sarapan daging panggang dan roti, terus kayaknya pengen gitu. Nah, hal-hal itu bisa muncul dalam doa, hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan doa, itu muncul gitu, dan itu kan eh, kadang adalah gangguan gitu ya. Kami ya kita menamai itu sebagai lanturan gitu ya, contoh lanturan. Kalau ada hal-hal kayaknya nggak nyambung sama doaku nih, ya itu kita bisa masukkan ke kolom lanturan gitu. Nah, eh, karena sudah doa lebih dari 20 menit gitu, kadang juga muncul rasa capek ya, pegel gitu ya. Terus kesemutan itu juga coba dicermati ditulis saja apa yang muncul. Terus ini kita langkah 9 fokus pada rasa perasaan gitu ya. Eh, ada dinamika rasa kecewa, malu karena nggak nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, diselimuti ketakutan gitu. Muncul perasaan malu, perasaan kecewa, tapi juga lalu muncul muncul rasa tenang, ada rileks juga, masih ada ketakutan, tapi mungkin skalanya lebih kecil gitu. Terus ketika langkah 10 percakapan imajinatif itu, mencoba bercakap-cakap, Yesus, sejauh ini aku merasa punya banyak ketakutan seperti bla 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 gitu. Eh, Terus juga percakapan Yesus, karena dalam doa ini aku tidak menulis cerita untuk anak dan remaja tentang ketakutan, aku menawarkan gagasan tentang bagaimana mengatasi ketakutan dengan membuat cerita seperti ini. Ya, itu imajinasi seperti itu bisa dibuat eh, percakapan imajinatif. Di situ ada perasaan semakin terbuka gitu ya, melibatkan Allah dalam hidup. Terus eh, kita menutup dengan doa penutup gitu. Mengucap syukur, masuk doa penutup. Nah, itu kurang lebih 11 langkah dalam menimba inspirasi melalui kitab suci. Em, ini sebenarnya bukan tafsir kitab suci ya. Jadi rasanya kita harus sedikit membedakan antara magisterium gereja soal kitab suci dan proses doa ini gitu. Eh, Proses doa ini dibuat supaya kita itu eh, dapat menjalin hubungan yang personal. Doa ini sifatnya personal gitu. Inspirasinya juga personal. Makanya ini tidak bisa, saya rasa tidak bisa disejajarkan dengan magisterium atau tafsir-tafsir ahli kitab suci ya. Tapi bahwa ini adalah metodologi yang bisa dilakukan dan tradisi spiritual Ignatius untuk merasakan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhan secara personal, ini bisa dibuat. Nah, tadi saya sudah mengintroduksi bahwa setelah melakukan proses doa 11 langkah itu, kita perlu mengambil waktu 10 sampai 15 menit untuk mencecap-cecap apa yang dominan dalam doa-doa kita. Nah, setelahnya itu bisa membuat catatan ringkas gitu. Setidaknya biasanya bisa dilakukan 10 atau 15 menit, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan gitu terkait dengan inspirasi dan wawasan gitu soal akal budi ya, kognisi gitu. Kita bisa bertanya insight baru apa yang aku dapatkan dari pengalaman doa. Kira-kira peneguhan apa yang aku dapatkan gitu. Kalau dari pengalaman saya menulis cerita Siapa Takut Gelap, itu gagasannya adalah bahwa ketakutan itu akan menjadi ketakutan ketika itu tidak
di dikonkretkan gitu ya. Harus ada proses objektivasi gitu. Nah, ketakutan akan apa gitu. Nah, ketika itu jelas gitu, maka ketakutan itu biasanya bisa di, dihandle. Lalu terkait dengan rasa perasaan gitu, kita bisa bertanya, rasa dan perasaan apa yang dominan selama proses doa. Lalu mengapa rasa itu muncul gitu dan dominan? Pengalaman apa yang ada di balik itu gitu. Nah, kita bisa bertanya itu soal soal rasa perasaan dan terakhir terkait dengan kehendak dan tindakan gitu ya. Ini soal membangun niat gitu. Niat dan semangat apa yang bisa kupupuk yang kiranya akan membuat hatiku terbuka pada Tuhan dari pengalaman doa kita. Lalu hal konkret apa seperti yang bisa aku buat gitu. Misalkan kalau eh, kita ya tentu saja hal konkret apa yang bisa aku buat itu kita bisa mempersiapkan cerita untuk anak dan remaja ya. Sehingga inspirasi tentang apa kitab suci itu menjadi semakin dapat diakses oleh banyak orang seperti itu. Eh, Rasanya ini yang bisa saya bagikan. Mas Toto, apakah ada tambahan, Mas? Aman ya? Oke. Saya rasa itu Mas Nugi. Saya rasa cukup ya, saya nggak offset ya untuk penggunaan waktunya. Terima kasih. Sangat aman. Terima kasih Mas Simon dan peneguhan amannya dari Mas Toto. Nah, ada 3 pertanyaan di sini Mas Simon dari teman-teman guru. Saya rasa ini menjadi insight yang baru juga ya. Mm-mm. Belajar menulis kok malah belajar berdoa gitu kan ya. Oh Kemudian ya. kemarin pada saat kita diskusi lagi-lagi ya karena justru yang membedakan pelatihan kita hari ini adalah bagaimana karya yang nanti Bapak Ibu guru buat atau Ibu dan Bapak buat dan suster buat ini adalah sungguh karya yang menjawab tantangan keprihatinan zaman di mana teologi kita atau ajaran iman kita itu bisa menjadi solusinya. Di situ poinnya. Artinya ini bukan belajar berdoa Mas Simon ya, tapi belajar bagaimana Mm. menjawab kebutuhan remaja terlebih ya dan juga anak-anak di masa kini. Nah, ada 3 pertanyaan akan saya coba bacakan. Mas Simon ini dari Ibu Triwahyu Perwitasari dari SD Ignatius Sam Triadi, ada Ibu Maria Fatima dari Santo Yakobus Kelapa Gading, dan ada dari Pak Yohanes dari Mas Dirini. Nah, yang pertama adalah, ini nanti saya rasa dari Ibu Wahyu terakhir karena Mas Simon sudah menjawab jawabannya di besok hari Sabtu ya tentang cerpen. Saya akan mulai dari Ibu Maria Fatima Mas Simon. Mas Simon, Bu Mm. Maria Fatima ingin tahu bagaimana cara membaca sambil menggunakan imajinasi atau mungkin tadi yang bahasa keluar tadi termasuk kontemplasi ya. Apakah Mm. artinya sambil membayangkan bahwa kita juga hadir dalam kisah tersebut? Nah, Mas Simon bisa kembali diafirmasi bagaimana cara membaca sambil menggunakan imajinasi tadi. Mungkin Mas Simon juga bisa nge-share slide yang tadi Mas Simon sempat tunjukkan. Itu yang pertama, Mas Simon. Nanti yang kedua, lanjut setelah Mas Simon menjawab yang pertanyaan yang pertama ini. Itu tadi saya baca ada yang Bu Miriam ya bilang suaranya kurang jelas itu suaranya saya apakah sudah terdengar jelas? Suara Mas Simon sangat jelas. Suara saya gimana, Mas Simon? Mungkin Nugi ya suaranya ya. Oke, semoga sudah lebih jelas ya Bu Mariam ya. Hmm. Baik. eh saya masuk lagi ke langkah-langkah. Doa menggunakan imajinasi begitu ya, Bu Maria Fatima. Iya, benar. Ya, Ya, terima kasih. terima Memang kasih. memang dalam tradisi ya spiritualitas Ignatian gitu ya. Secara teori itu kita dalam berdoa itu menggunakan 3 daya jiwa seperti yang sudah saya singgung di akhir itu ya. Refleksi itu kan soal kognitif gitu, terus soal afektif, rasa perasaan dan membangun niat kehendak begitu ya. Nah, dalam dalam teorinya spiritualitas Ignatian itu selalu mengikat 3 daya jiwa itu. Dan Ignatius sendiri percaya bahwa melalui 3 daya jiwa itu kita bisa menjadi pengikut Yesus yang militan gitu. Ya, itu sedikit introduksi. Tetapi ketika melatih latihan doa seperti ini, Bu Maria Fatima,
memang imajinasi itu dibutuhkan untuk supaya kita bisa menghadirkan atau masuk ke satu episode gitu ya, yang ada di dalam kitab suci gitu. Ignatius Loyola itu kan cita-citanya tadinya kan tentara begitu ya, tentara bangsawan. Dia perang sama Prancis mungkin, satu apa namanya, satu kerajaan di Prancis, terus kakinya kena mortir itu sehingga patah gitu dan harus dioperasi. Nah, selama menunggu operasi gitu, dia kan membaca salah satu buku yang menarik itulah Mengikuti Jejak Kristus itu dari Thomas A. Kempis gitu ya. Ya dia pengen benar-benar mengikuti jejak Kristus, makanya setelah sembuh dia pengen pergi ke Yerusalem gitu. Kenapa? Gagasannya adalah dia pengen menghirup udara yang dihirup Yesus sendiri dan menginjak tanah yang diinjak Yesus. Jadi semangat itulah yang lalu mendasari Ignatius itu dalam latihan rohani dia ingin melibatkan imajinasi untuk benar-benar masuk menghadirkan diri kita masuk ke dalam teks, bertemu dengan Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, mendengar kata-katanya secara langsung begitu ya. Nah, memang dengan imajinasi itu apa ya? Itu yang ingin dihadirkan oleh imajinasi karena ya kita orang yang hidup di zaman sekarang itu kan tidak bisa bertemu dengan Yesus gitu ya secara langsung. Itu paling jauh ya kita bisa ketemu sama Yesus itu dalam teks kitab suci gitu. Nah, ketika membaca teks kitab suci, terutama Injil gitu, dalam Injil itu kan sejarah, catatan tentang Yesus gitu ya. Nah, dengan imajinasi itu justru menjadi poin penting gitu, di mana kita bisa berjumpa langsung dan personal gitu ya dengan Yesus Kristus gitu. Ehm, saya ingin sedikit share saja apa yang terkait dengan ini gitu. Saya tuh masih ingat pengalaman saya berdoa waktu itu, eh, saya ingin memutuskan untuk masuk ke Serikat Yesus gitu ya. Waktu itu saya masih di kelas 3 Seminari Mertoyudan itu sedang dalam retret dan membuat doa tentang apa persahabatan gitu ya, persahabatan bahwa Yesus adalah sahabat kita gitu. Yang yang sampai sekarang saya masih ingat adalah waktu itu Yesus datang pada saya, suasananya di gunung begitu. Dia membuatkan saya kopi susu, terus kami ngobrol berdua betapa dia mencintai saya. Yesus hadir dalam sejarah hidup saya yang compang-camping seperti itu ya. Nah, pengalaman seperti itu, imajinasi seperti itu sampai sekarang masih nyantol di ingatan saya. Dan itu menumbuhkan kesadaran bahwa ya saya dicintai Tuhan sebagaimana seorang sahabat saling menyayangi, mengasihi seperti itu. Nah, itu saya rasa itulah mengapa Ignatius mengajak kita untuk melibatkan imajinasi dalam berdoa supaya doanya tidak kering gitu, supaya ada insights gitu yang bisa kita pegang dan kita bayangkan gitu secara secara apa kesadaran mental itu bisa kita hadirkan lagi gitu dan kita bisa ulang-ulang. Saya rasa itu jawabannya. Apakah Boleh sudah cukup tanya menjawab? lagi, Ya, apakah artinya sama dengan kontemplatif ketika kita meditasi lalu kita melakukan kontemplasi untuk ikut hadir di dalam kisah kitab ya, suci? persis, persis itu memang kontemplasi, Bu. Eh, Tradisi ya apa yang diajarkan kepada saya itu ada 3 bentuk doa, latihan doa dasar itu ada 3 bentuk. Yang pertama kontemplasi. Kontemplasi itu eh, lebih melibatkan imajinasi untuk masuk ke dalam kisah itu. Lalu kedua itu meditasi. Meditasi itu dari kata kata dasar meditare ya, Mas Mas Nugi yang guru bahasa Latin dulu mungkin lebih
tahu itu. Artinya kan mengunyah-ngunyah itu. Kalau ada sapi gitu, sapi sedang mengunyah rumput, itu ya kata dasarnya dari situ. Cara sapi mengunyah rumput, dikunyah-kunyah, terus masuk ke perut, apa itu perutnya kan ada 4, terus dikeluarkan lagi, terus dikunyah-kunyah lagi, menjadi semakin apa lembut, semakin bisa tercerna. Nah, meditasi itu seperti itu gitu. Fokusnya ada ke teks dan bukan imajinasi untuk membayang-bayangkan, tapi sedikit analitik gitu ya, mungkin ya, merenung-renung gitu ya. Kok bisa gini ya? Apa yang dimaksud dengan Yesus dengan jangan takut gitu ya? Itu apa ya? Ketakutan itu apa ya? Nah, hal-hal kayak gitu itu masuk ke model meditasi dengan merenung-renungkan, mencoba menganalisis gitu ya, dengan dengan kesadaran spiritual gitu. Terus yang terakhir itu ada metode Lexio Divina. Lexio Divina itu bacaan kudus, kita fokus pada teks, mengulang-ulang bacaan-bacaan yang ada di dalam teks itu. Di situ kita coba resapi kalau teksnya ngomong kata apa indah itu. Kita meresapi indah itu dalam dalam konteks indahnya Allah, indahnya Tuhan itu yang dimaksud apa gitu. Terus setelah itu kita maju lagi teks selanjutnya bilang apa. Oh ini satu kata, satu frasa menarik gitu. Kita coba merenung-renung. Setelah kita puas itu lanjut ke teks lagi. Nah itu metode Lexio Divina. Jadi sebenarnya ini apa yang saya bagikan adalah salah satu metode dalam latihan doa dasar yang adalah kontemplasi gitu. Begitu Bu Maria Fatima. Ya, terima kasih banyak sudah jelas. Ini Ya. juga menjawab pertanyaan kasih. dari Pak Yohanes dari Mas Diri, Mas Simon tentang kurang lebih mirip Lexio Divina ya. Tadi Mas Simon memberikan pembedaan. Apakah mau coba kembali lagi Mas Simon soal tadi karena Pak Yohanes merasa kok mirip Lexio Divina. Oh ya, kalau Lexio Divina itu lebih fokus ke teks dan biasanya kalau kalau Lexio Divina itu sejauh pengalaman saya dibimbing oleh pembimbing rohani dulu gitu, lebih ke teks-teks yang bukan kisah begitu ya, yang kayak Mazmur seperti itu lebih enak gitu, lebih cocok kalau berdoa dengan model Lexio Divina gitu kan. Mazmur itu nyanyian kan, nyanyian diulang-ulang itu kan, meskipun ada kisah di dalamnya, tapi lebih lebih berat ke teksnya. Tapi itu tergantung kembali biasanya ya kecocokan pribadi ya dan apa bakat ya. Ada memang orang yang berbakat untuk bisa membayangkan imajinatif, seperti membayangkan film dalam kepalanya itu lebih gampang daripada masuk ke model meditasi yang menganalisis teks gitu ya. Kata ini artinya apa gitu. Atau peristiwa ini artinya apa gitu. Dalam hidupku apa gitu ya. Merenung dengan bertanya apa, mengapa gitu. Sampai akhirnya nemu satu titik, oh Tuhan ingin bicara seperti ini melalui teks kitab suci ya lewat meditasi. Sementara kalau Lexio Divina ya biasanya fokusnya membaca mengulang-ulang gitu. Ya kalau apa ya Mazmur itu kan nyanyian. Ya seperti gimana kalau kita menyanyikan sesuatu yang kita suka itu ya. Kita mencerap kata-kata yang dibuat oleh si pengarang lagu begitu ya, eh, mengulang lagi, merasa rasakan ada perasaan ini loh, ada perasaan itu loh. Aku merasa senang ketika membaca satu frasa ini, satu kalimat ini. Nah, Lexio Divina lebih ke arah situ ya, gitu. Gimana? Apakah sudah sedikit menjawab, Pak Yohanes? Ya, selamat sore sebelumnya. Ya, saya dengan Pak Yohanes, ya kurang lebih sebenarnya mengingatkan masa lalu setelah mendengarkan Bapak tadi menceritakan kan. Saya keinget-ingat gitu dulu waktu masa pendidikan ketika dibina oleh bruder-bruder CSA ya Ya, waktu itu. ya, Itu diajarkan Lexio Divina dengan dua metode. Yang pertama
cara Benediktin dengan mengulang-ulang, lalu Ya, yang selanjutnya dengan Ignatian, yakni ya, membayangkan gitu kan, ya, membayangkan apa yang terjadi di perikop itu gitu. ya. Jadi kurang lebih ya memang ya nangkep lah saya kurang lebih Pak. Terima kasih banyak ya Siap. sudah Terima membuat kasih. saya nostalgia juga gitu kan. Saya juga kepikiran, oh iya ya Lectio Divina ya sudah lama juga saya tidak menerapkan itu gitu. Terima Ya, kasih sebelumnya. Selamat sama-sama. sore ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada ini dari yang pertama tadi, dari Ah, Ibu Triwahyu Perwitasari. Ibu Triwasari ini dari Dinas Susam Triadi. Selamat Triadi ini daerah, kok aku lupa, Cicadas, kok Cicadas sih? Daerah dekat Pasar Kramat Jati gitu ya, ke sana lagi. Apa sih Jakarta Mas Timur ya? namanya? Aku lupa daerahnya. Ya, ya. Nah, Mas, ini Ibu bertanya, tapi bukan ke arah rohani, namun hendak bertanya pada penulisan cerpen ini, apakah ada batasan minimal dan maksimal jumlah kata-kata? Oh, ya. Nah, saya rasa Mas Simon nanti di hari Sabtu juga menjelaskan, tapi alangkah baik kalau kemudian Mas Simon juga memberikan kisi-kisi Ya, berdasarkan Mbak Ayu yang setuju. sampaikan dulu, jangan boros kata-kata itu. Silakan Mas Betul, Simon. betul, betul. Sebenarnya secara teknisnya ini akan saya jawab besok Sabtu ya gitu. Saya akan menggunakan gagasan dari Mbak Ayu Tami yang ditulis di buku Seni Berpikir Kreatif gitu ya. Jadi bukan gagasan saya sendiri, meskipun ketika menulis cerita itu apa yang gagasan Mbak Ayu Utami itu saya setujui gitu. Dan kenapa saya pakai bukunya Mbak Ayu Utami karena sudah dicetak, sudah jadi buku, langkah-langkahnya programatis itu jelas gitu. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu ingin ngulik lagi bisa beli bukunya Mbak Ayu Utami gitu ya. Saya bantu promosi Mbak Ayu lah. Tapi gini, ketika menulis cerita anak, pengalaman saya itu karena waktu itu saya menulis untuk hidup ya, saya hanya punya ruang itu 500 kata, begitu ya. Dan saya rasa 500 kata itu sudah cukup kalau untuk anak-anak itu sudah cukup panjang. Mungkin anak SD atas gitu atau SMP awal itu membaca 500 kata itu sudah cukup gitu ya. Tetapi kita juga perlu, kalau kita menulis untuk media, itu biasanya media akan menentukan gitu ya, berapa ratus kata atau berapa ribu karakter begitu. Nah, kita ikutin saja. Tetapi eh, hal pedoman umum yang apa Mbak Ayu pernah sharingkan gitu di beberapa podcastnya gitu. Sebenarnya menulis cerpen itu gagasannya bukan novel yang dipendekkan gitu ya, atau novel itu bukan cerpen yang dipanjang-panjangkan gitu. Jadi bukan soal apa namanya panjang pendeknya, tapi eh, sebenarnya penulis sendiri yang harus berlatih eh, mengira-ira dia akan menulis apa dan panjangnya seberapa gitu. Sehingga dari awal gitu penulis itu sudah memiliki intensi gitu untuk berfokus gitu. Saya ingin fokus ini ya sudah diikutin aja gitu. Sehingga tulisan kita tidak melebar-lebar gitu ya. Ketentuan umumnya mungkin ya atau dari pengalaman saya 500 kata untuk cerpen anak dan remaja awal itu sudah cukup gitu. Untuk cerpen apa yang orang dewasa itu biasanya bisa sampai 1.500 2.000 kata gitu karena ketahanan untuk membaca fokusnya itu juga berbeda ya. Itu. Tapi lewat latihan itu penulis seharusnya sudah bisa mengira-ira pertama audiensnya siapa, apakah dia masuk ke media atau enggak, batasi ruang kata, jumlahnya berapa, dan yang terakhir dia harus menentukan gitu. Saya akan nulis kurang lebih 500 kata. Saya akan nulis kurang lebih 800 kata gitu. Nah, itu juga bisa apa membantu. Hal lain yang Mbak Ayu pernah
ceritakan adalah cobalah dengan berlatih dengan 5 paragraf dulu. Kalau 5 paragraf dulu dirasa cukup dan fokusnya itu apa jelas gitu ya, terang gitu tulisannya, nggak melebar kemana-mana, nggak membuat bingung yang membaca itu. Coba ke 8 paragraf. Setelah bisa menguasai 8 paragraf, coba 10 paragraf lah untuk cerpen gitu. Ya, kurang lebih sedikit tips and trick seperti itu. Apakah sudah sedikit menjawab? Terima kasih Pak Andrian untuk respon yang diberikan. Saya sudah paham Pak Andrian. Terima kasih Pak Nuki. Pak Andrian, mohon maaf, jadi 500 kata itu berarti 3 halaman Pak ya. Ya, kurang Terima lebih ya. kasih. Mas Simon dan teman-teman, Yes. di sini tidak ada pertanyaan yang muncul. Saya juga melihat tadi apakah ada yang present, tidak ada. Saya rasa Mas Simon, kita sudah jam 2:54. Kita janjinya kan pokoknya maksimal jam 3 karena agar Ya, guru-guru juga punya persiapan. persis. Persiapan. Karena bayangan kami ini kan dalam rangka 50 tahun, harapannya besok Sabtu itu guru-guru sudah membawa sesuatu. Nah, untuk menutup sesi ini Mas Simon berharap besok hari Sabtu itu guru-guru sudah hadir di CC mulai dari jam 8 atau setengah 9 itu dengan sikap seperti apa. Artinya Mas Simon berharap, kan Mas Simon mau ngasih PR nih ke guru-guru nih habis ini nih. Nah, kira-kira Ya, PR-nya apa? Sehingga besok hari Sabtu itu guru-guru sudah punya sesuatu yang bisa dibawa dan kemudian sudah siap untuk berdinamika bersama Mas Simon, Mas Toto dan juga Mbak Devina nanti. Silakan Mas Simon. ya untuk sekarang Mas Nugi sudah membagi lembar kerja pertama gitu ya. Saya harap Bapak Ibu meluangkan waktu untuk melatih apa proses ini ya, proses doa ini. Coba apa karena pelatihan ini saya rasa ya nanti kan ke depannya Bapak Ibu guru yang akan mengajari para murid gitu ya untuk menulis novel dan nanti kan dilombakan ada perlombaannya juga. Ya harapannya Bapak Ibu bisa membuat kerangka dulu lah. Kalau bisa jadi apa namanya cerpen 500 kata atau 400 kata itu puji Tuhan gitu ya, itu bonus. Tetapi saya rasa karena ini pengalaman apa menggali inspirasi dari kitab suci untuk menulis cerita itu adalah apa sesuatu yang harus dialami dan dipraktikkan. Saya harap Bapak Ibu sudah apa tahu akan menulis apa gitu ya, keresahan apa, terus nanti dicari ayatnya di kitab suci atau di Injil itu apa, terus bisa mempraktikkan langkah-langkah doa ini gitu. Cukup ya katakanlah 1 jam 45 menit untuk melakukannya saya rasa udah cukup. Kalau ada kebingungan, nah itu maka saya kita harus bersyukur karena bisa nanti ketika pas di kelas kita bisa diskusi soal itu. Harapannya kurang lebih seperti itu Mas Uki. Yang lembar kerja pertama itu bisa di-share dan harapannya nanti sudah bisa diisi begitu ya. Kalau masih ada kebingungan, ya itu wajar karena ini mungkin sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu gitu. Terima kasih Mas Simon. Sebelum kita menutup acara, saya mau share screen dulu Mas Simon ya, apa yang disampaikan Mas Simon tadi terkait dengan lembar kerja, agar beberapa teman-teman kemudian mempunyai bayangan. Mas Simon sudah menyiapkan di sini, itu yang sudah Bapak Ibu Guru juga bisa unduh. Ini langsung saya masukkan ke bagian yang berwarna merah nanti, nah lembar kerja ini mau kerja. Nah, ini monggo silakan di print lembar kerja, buatlah catatan dari dasar latihan dua dasar atau laduda, silakan di print. Harapannya kemudian syukur-syukur di print kemudian dibawa Mas Simon ya, dibawa pada besok Sabtu, lalu kemudian bisa bisa menjadi salah satu hal untuk didiskusikan bersama Mas Simon. Lalu di sini Mas Simon juga memberikan satu bonus yaitu karya Mas Simon yang dimuat dalam satu media. Nanti Mas Simon cerita aja media tadi saya sudah kesebutkan ya. Nah, ini tentang kisah tentang siapa takut gelap. Dan nanti Mas Simon juga akan menyiapkan semuanya itu dengan artinya di hari H nanti akan ada modul yang bisa Bapak Ibu guru atau suster bawa dan kemudian nanti bawa pulang ke sekolah. Harapannya bisa digunakan untuk mengajarkan ke para peserta didik. Kenapa saya diajarkan? Karena nanti juga ada perlombaannya yang akan diumumkan pada saat Agustus 2025 bertempat di sebuah tempat lain.
Kalau tidak salah nanti di Bilangan Jakarta Selatan. Itu Mas Simon, ini Bapak Ibu Guru, ini ada Siapa Takut Gelap dari Mas Simon. Lalu kemudian ada juga lembar kerja yang bisa Bapak Ibu print, lalu kemudian mulai diisi-isi. Mas Simon, kalau misalnya waktu doanya tidak sampai sejam, apakah boleh Mas Simon, misalkan setengah jam tok gitu? Oke Mas Bisa Simon. saja, itu menurut saya cukup fleksibel ya, tergantung kesibukan kita masing-masing gitu. Hmm. Ya, Jadi, salah satu keunggulan atau enaknya ikut spiritualitas Ignatian itu karena ya itu fleksibilitas itu. Gitu. baik, terima kasih. Saya rasa ini ada chat lagi masuk. Oh, selamat pagi. Apakah boleh di-share materi hari ini? Boleh sekali. Nanti bagi yang belum bergabung dengan WhatsApp Group, bisa menghubungi saya atau menghubungi kepala sekolahnya, karena sudah disiapkan WhatsApp Group khusus peserta pelatihan-pelatihan sesuai dengan yang didaftarkan dan sesuai yang didaftar di Google Form. Nanti semua materi akan di-share di situ semua, atau juga bisa japri ke saya. Kalau bingung nomor saya yang mana, bisa tanya ke kepala sekolah masing-masing, karena semua dikoordinasi oleh tim kerja. Nah, saya rasa sekian, saya akan mulai stop share dan saya akan menghentikan recordingnya. Sampai ketemu. Terima kasih untuk teman-teman dari Tarakanita, tim kerja HD untuk menyiapkan ruangan Zoom-nya. Ibu Haji dan Ibu Ursula, terima kasih sudah meluangkan waktu menemani kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa pada hari Sabtu nanti jam 8:30. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau bagi mau meninggalkan duluan, hati-hati Terima pulang ke kasih, rumah. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Terima Nur. kasih, Terima kasih, Mas. terima kasih. kasih. Terima Selamat kasih sore. Pak Andrian, Berkat Pak dalam. Nuki. Selamat sore. Sampai Sore, ketemu sampai besok. bertemu. Sampai bertemu hari Sabtu. Terima Terima kasih, kasih. selamat sore. Terima kasih. Izin Mas keluar. Nuki tadi di absen nggak?